namanya salah satu di antara sekian banyak program beliau, Ngombe STMJ. STMJ-nya ini Senam Tahes Boys Jumat. Bapak Ibu, kita semua diajak berolahraga, harapannya dengan beraktivitas seperti ini tingkat kebugaran, kesehatan warga masyarakat Kota Malang ini bisa semakin bagus, jauh dari penyakit. STMJ tujuannya di sana. Selain gerak badan, juga makanan bergizi, makanya juga disediakan STMJ beneran. Kalau itu susu telur madu jahe beneran, Bapak Ibu. Makanya tadi saya lihat ada yang telur 1, telur 2, 3, 4, 5 itu sampai kentean Pak Sentot gitu. Kemudian kalau Ngombe-nya sendiri, Bapak Ibu, Ngobrol Boys ini Pak Wali pengen berdialog secara langsung. Beliau pengen observasi, memantau beragam permasalahan di lapangan yang nantinya jika ada kendala, ada permasalahan, beliau bisa memberikan solusi-solusi secara langsung kepada warga masyarakat. Membuka sekali, membuka batasan. Karena dan surat-suratan kesuai gitu. Jadi saat ini Pak Wali dengan segala kesibukan beliau bertemu secara langsung untuk setiap wilayah permasalahan, pengennya ada satu keputusan secara cepat yang nanti akan ditindaklanjuti oleh semua perangkat daerah, mengamputusi di mana permasalahan tersebut bisa terselesaikan. Hari ini tadi juga istimewa sekali, peserta senamnya tadi saya lihat ada berapa ratus ribu itu dari itu Bapak Ibu, rekan-rekan, sahabat-sahabat semua di hari Jumat yang penuh berkah ini, harapannya ini juga bisa menjadi amal ibadah kita Bapak Ibu di tengah keluangan waktu yang nanti bisa memberikan manfaat kepada diri kita pribadi dan warga masyarakat. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dari Bapak Ibu yang sudah menyampaikan beragam permasalahan, ada cukup banyak di sana. Makanya ini mau kita ambil yang urgent-urgent gitu Bapak Ibu, karena sih nggak urgent ini kepala OPD-nya sudah langsung action ini, jadi nanti baru Jumatan tuh kira-kira wis mari kok permasalahan. Amin. Amin. Baik, dari prioritas permasalahan ini kita scoring yang paling berat sampai yang paling ringan. Ini masalah abot ini yang kita list di sini ada 4 urutan. Permasalahan terberat ini scoring kita itu akan disampaikan oleh Pak Edi Susanto. Pak Edi Susanto rawuh? Ya Pak. Nah, monggo Pak Edi Katuran menyampaikan. Beliau Ketua RT 3 Di masalah banjir di wilayah RT 02, 03, dan 04, RW 05, Kelurahan Pacelakan. Sudah lama sekali Pak, setiap musim hujan wilayah RT 2, RT 3, dan RT 4, RW 5, Kelurahan Pacelakan, Kecamatan Klojen mengalami genangan atau banjir dari air hujan. Warga yang terdampak banjir sekitar 13-15 rumah yang menampung sekitar 30 keluarga. Genangan air tidak dapat dibuang keluar wilayah sehingga genangan banjir akan terus terjadi saat hujan deras turun lebih dari 2 jam. Kami sudah buatkan banyak sumur resapan, namun jika hujan deras berlangsung lebih dari 2 jam, air hujan tidak saja menggenang di jalan, namun masuk ke sebagian rumah warga RT 03 dan RT 02, sehingga saat ini warga selalu khawatir rumahnya banjir. Pertanyaannya Pak, bersediakah Pemkot Malang khususnya Bapak Wali Kota meninjau lokasi RT 2, RT 3, RT 4 yang terdampak banjir yang sudah bertahun-tahun, kemudian mencari solusi untuk mengatasi banjir sehingga membuat warga RT 2, RT 3, dan RT 04, RW 05, Kelurahan Pacelakan Malang sungguh merasakan kehadiran pemerintah khususnya Pemkot Malang untuk mengatasi masalah banjir di RT 2, 3, dan 4 di RW 5 Rampal Celakan yang sudah tahun ini.
Demikian Pak, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Baik, untuk pertanyaan Pak Edi nanti dari PU siap-siap ya untuk memberikan telaahnya kepada Pak Wali. Nanti yang kedua, monggo saya persilakan Pak Andri WK Mahardika, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Silakan Pak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, ketemu lagi di acara ngopi cuma beda Pak. Waktu itu di Orotomo Pak. Ya, ini menindaklanjuti Pak pertanyaannya, pertanyaan saya kemarin yang di Ngombe edisi ke-8 kalau nggak salah, terkait grill Pak di depan Puskesmas Rampal Ceraket sampai Jalan Sukapura. Itu sudah ambles Pak. Kita sudah menyampaikan ini waktu itu masih belum, kondisi kedalaman grill hampir 10 cm Pak. Yang selanjutnya ini Pak Rudi Kurniawan. Pak, monggo Pak Rudi. Silakan Pak Rudi. Ini mengenai kemacetan Bapak. Ini karena pengantaran atau penjemputan pada sebuah sekolah Pak. Tepatnya Brawijaya Smart School. Ini ada di Jalan Cipayung, di sebelah barat Transmart, Jalan Veteran di Kota Malang, di Kelurahan Penanggungan, RW 6. Nah, untuk yang di BSS ini, Brawijaya Smart School, di situ ngumpul Pak. Ada SD, ada SMP, sampai SMA. Nah, di sana sebetulnya kasusnya sama, cuma yang dilewati oleh yang mengantarkan siswa ini itu jalan yang notabene bukan jalan utama nih. Jadi masuk ke kampung, Jalan Cibogo sebelah baratnya Transmart. Nih, ke arah Kelurahan Penanggungan juga, kantor Kelurahan Penanggungan sampai tembus ke Jalan Panjaitan. Nah, itu belok ke Jalan Cibogo itu sampai berjajar 2 bahkan kadang sampai 3 mobil gitu. Sehingga kebetulan karena di sana juga perumahan warga, kemudian ada juga di situ satu hotel itu house, itu juga sudah tidak bisa lewat kalau pada saat jam penjemputan, terutama jam penjemputan. Masalahnya nampaknya karena memang selain tidak ada lahan untuk parkir, yang menjemput ini tidak apa namanya, tidak kemudian langsung pergi, tapi berhenti dulu menunggu keluarnya putra-putranya seperti itu. Yang sedikit membedakan dengan yang di MAN MTS Min Jalan Bandung, sebetulnya ini karena berhimpitan dengan kampus Universitas Brawijaya, sebetulnya mestinya ada pemecahan. Kalau pemecahan masalah maksud saya, apabila kita dengan kampus UB itu ada kerjasama, mobil-mobil para penjemput itu, karena terutama yang menyebabkan kemacetan ini mobil bukan sebetulnya. Nah, ini bisa lewat masuk ke kampus, mungkin itu salah satu alternatifnya. Jadi mohon mungkin dibantu untuk bagaimana solusinya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Bila itu berdaya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak Rudi, terima kasih. Selanjutnya Pak Irmawan Yutanto. Beliau ini RT 2, RT 5, RT 3. Oh, permasalahannya lintas wilayah ini. Monggo, silakan Pak. Jadi area jenazah yang ada di RT 2, 3, RW 05 Kelurahan Tegalem, bahwasanya air yang dari arah stasiun Jalan Panemah Beman itu mengalir di arah RW 5, sehingga pengikisan itu jenazah yang ada semakin menurun, termasuk ikon Kampung Wirarema, singanya itu penurunan. Mohon solusi untuk dinas PU, terkait dinas PU, sehingga bisa merealisasikan, karena apa? Untuk wisatawan mancanegara banyak sekali di sana, sehingga kita butuh solusi secepatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Wali, saya dari LPMK Projen, nama saya Eko Sugianto, ingin menyampaikan keluhan dari warga masyarakat Projen. Yang pertama, adanya
merusak trotoar jalan di Jalan Patimura, Pak, sebelah timur. Iya, sebelah timur itu sebelum jembatan kereta api, Pak. Itu akarnya sudah melampaui batas dan merusak trotoar sehingga membahayakan untuk pejalan kaki maupun perumahan yang ada di sekitar situ, Pak. Karena hal tersebut sudah pernah dilaporkan ke Ibu Lurah maupun Ibu Lurah sudah pernah bersurat kepada Bapak Camat, akan tetapi sampai dengan sekarang belum pernah terrealisasi. Yang kedua, Bapak, untuk perempesan pohon-pohon yang sudah tua, mengingat di wilayah Kelurahan Klojen ini dikepung oleh batang-batang pohon atau pohon-pohon yang sudah tua dan itu dilindungi, Pak. Akan tetapi apabila terjadi angin kencang maupun hujan, sering terjadi dahan-dahan dan ranting yang patah sehingga membahayakan. Koreksi, Pak. Jadi itu yang membahayakan pemakai jalan maupun mobil, Pak. Dan yang ketiga, Pak, ini kami berharap karena pemukiman di wilayah Kelurahan Klojen ini sangat padat, Pak. Juga itu mengingat pemukiman di wilayah Kelurahan Klojen ini sangat padat, mohon dapatnya dipasang hidran, Pak. Jadi ada 8 RW di sini tidak ada hidran, Pak. Kami tidak berharap. Untuk kebakaran ya? Ya itu untuk kebakaran, Pak. Ya kami tidak berharap untuk musibah itu terjadi, Pak. Ini persisnya akan datang lokasi pundi, Pak? Hidran meniko. Hidran itu kalau bisa, Pak, saya berharap di semua wilayah ke-7 RW, Pak. Bahkan memang ada beberapa hidran yang dulu ada, tapi sekarang sudah dimatikan oleh PDAM, Pak. Untuk itu kami sebagai warga masyarakat Kelurahan Klojen, kami berharap untuk bisa Pak Wali bisa merealisasikan permintaan kami, Pak. Itu yang saya harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pertanyaan pertama dari Pak Edi Susanto terkait dengan genangan yang ada di kawasan RW 5. Jadi mohon izin kami sebenarnya menjawab Bapak Wali, Pak Sek. Jadi pernah kita normalisasi juga, kita tambahi dengan sumur resapan. Ternyata juga masih ada genangan di sana, belum tuntas. Kemarin di penyusunan master plan drainase kita telusuri, ternyata ada beban yang overload di daerah untuk outletnya di Jalan Wahidin. Itu masih pakai beton base, jadi tidak bisa tertampung, yang mengakibatkan di RW 5 ini tergenang. Di samping ada yang di belakang Toyota. Kita sudah mengagendakan juga saat ini, mungkin segera kita realisasi untuk pelaksanaan di lapangan. Kapan Pak Yani? Segera Bapak, hari ini mungkin bisa. Oh, Kemarin sudah kami datangi dan sudah kita hitung kebutuhan anggarannya. Terus yang kedua dari Pak Andre terkait dengan grill, jet, dan yang ketiga dengan Pak Imawan. Segera kami tidak lanjuti untuk penanganan di lapangan untuk grillnya sesegera mungkin. Insya Allah besok atau grill Pak, kita ukur di lapangan. Jadi sementara itu Bapak yang dapat disampaikan, segera kami tindak lanjuti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yani, Bapak-bapak gak usah khawatir, nanti siang di survei sesuk harus mulai diharap gitu karo Pak Yani. Baik, selanjutnya dari Disub tentang kemacetan. Wong-wong sing dada-dada kesuwen itu terkait dengan kemacetan dan
sekaligus untuk yang mungkin ada di mie dan sebagainya. Minuman itu sama juga, masalahnya sama. Baik Pak Rudi Kurniawan, terima kasih. Mohon izin Pak, kemarin sudah kita survei ke sana dan menemui kepala sekolah. Pada prinsipnya hari Senin atau kita sepakati Senin itu akan rapat bersama dengan pihak sekolah. Ini yang sementara ini memang yang terbaca, yang terdata ini adalah saking sayangnya orang tua terhadap anaknya. Tidak mau ketinggalan seperti yang disampaikan oleh Pak Sek tadi, tetapi satu sisi amat sangat mengganggu arus lalu lintas. Kami akan memang keterbatasan satuan ruang parkir ini yang menjadi selalu permasalahan di Kota Malang. Di antaranya salah satunya adalah satuan ruang parkir yang seharusnya memang disediakan oleh masing-masing. Baik, itu ya, itu Bapak yang bisa kami sampaikan. Pak Wali saya beri kesan ada hadiah istimewa. Nah, senyampang masih ngarang Pak jawab pertanyaan tambahan tadi. ODL sudah langsung ke lapangan Pak, ngerepesi Pak. Ini ya, nanti Bapak WA ke saya ya, foto-fotonya tadi ya, tak forwardnya biar bisa langsung dieksekusi untuk perepesan. Cuman kalau yang akar itu memang harus hati-hati kita Pak, karena kalau akarnya ditebang tanpa memperhatikan yang atas itu kan nanti rubuhnya bisa tidak diprediksi nanti. Oke, yang itu siap, nanti akan segera kita tanda lanjuti. Matur sembah nuwun. Sebelum Pak Wali menyampaikan arahan-arahannya, ada yang bisa siap. Saya dengan ini sangat bersyukur beberapa hal kadang-kadang tidak tahu saya dilakukan seperti apa, kan itu keinginan dari Bapak sekalian itu kita tidak tahu, dan hal seperti ini terus selalu saya akan lakukan untuk bisa langsung mengetahui keadaan ataupun permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Kadang-kadang kita dilaporkan aja mungkin bisa jadi permasalahan-permasalahan itu kan tidak kita tahu langsung ya, dan ini tentu juga akan memberi masukan pada saya untuk bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat Kota Malang. Bapak sekalian saya hormati Pak Edi, ya ini tadi sudah disampaikan ya, ada beberapa ini juga yang terkait dengan PU ini, Pak Edi, kemudian Mas Andre, kemudian Imawan ya, Imawan ini sudah tadi langsung tidak lanjuti. Dan saya nanti tidak langsung dilanjuti saja, nanti Mas Yani ini nanti langsung koordinasi dengan untuk waktunya, saya bisa langsung turun. Jadi bukan saya nanti kalau nanti saya akan turun, tidak, saya langsung minta waktu ya dengan sudah ya untuk bisa, kalau bisa besok atau minggu nggak apa, saya akan turun langsung supaya langsung nanti baik yang ke itu dalam, kemudian tadi juga yang di Trunojoyo, terus malah di Rapat Seraket ya, karena kita keluarga Rapat Seraket jadi kita langsung aja ya, kita akan cek, lihat ke sana. Kalau untuk drill itu kemarin memang sudah datang, mereka sudah ke sana, tapi kan tidak bisa langsung tangani karena harus dibuat dulu ya. Nah ini insya Allah besok ya mungkin. Kemudian Pak Rudi ya terkait dengan kemacetan, ini memang terkait dengan antar jemput ya Pak Kadisub ya. Memang ini tidak hanya di sekitar situ ya, dulu di Mit juga begitu. Tapi Pak Kadisub ya sudah koordinasi dengan sekolah, rencana hari Senin kemarin ya. Nah itu langsung Pak Disub ini langsung proaktif, sudah datang ke sana dan sudah ngomong-ngomong dengan pihak sekolah dan rencana hari Senin. Ya. Insya Allah hari Senin ini nanti diajak sekali MK-nya Pak Lurah ya, Pak Lurah Penanggungan ya, Pak Lurah ya, nanti dengan kepala LPMK nanti sama-sama diajak supaya nanti pihak sekolah tahu ini warga ada keluhan seperti ini ya. Nanti kalau kita tidak ajak pihak sekolah kadang-kadang ini ini Pak Kadisub ini ingin mungkin kan gitu ya, diajak sekali untuk bisa duduk bersama, insya Allah nanti akan ada penyelesaian. Nanti saya minta laporannya ya Pak Kadis ya, supaya nanti saya memantau, supaya ini karena untuk UBCFJ ini selalu saya minta laporan, karena harus saya bertanggung jawabkan juga kepada Bapak sekalian, apa-apa yang
lebih banyak hal lahirnya bisa kita lakukan dan itu sesuai dengan kita masyarakat. Ya, nanti itu ya Pak Kadis ya, minta laporannya untuk meninjau beberapa lokasi ada rumah-rumah yang memang perlu kita beri bantuan, dan saya juga akan langsung melihat ke rumah tersebut ya, agar bahwa kan selama ini memang ini semuanya sekedarin aja, tidak, ini saya lakukan dari mulai awal, bukan terkait dengan hal yang memang mungkin pikir saya ada apa-apa, tidak, ini udah mulai awalnya juga 12 kali kan, 12 kali itu ya sekalian, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa STMJ-nya ya, agar kita sehat gitu ya. Dan STMJ ini sudah terkenal di mana-mana. Kami akhiri,